Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dudi Duta Akbar, SEME, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai fungsi linier dalam penerapan analisis permintaan dan penawaran pasar. Sebelum ke pemaparan materi, perkenalkan nama saya Sahlan Nabil dengan NIM 642520888. Dan perkenalan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Vita Tamala Putri dengan NIM 64251205. Perkenalkan, nama saya Jenny Olivia dengan NIM 64251322. Perkenalkan, nama saya Fania Anggraini Sofirianingsi dengan NIM 64250381. Perkenalkan, nama saya Naila Sabita Damayanti dengan NIM 64251642. Saya Asyila Naila Alifa dengan NIM 64250907. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan dipaparkan oleh Jenny Olivia. Dipersilakan. Yang pertama ada rumusan masalah yang kita bahas. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan fungsi linear dan bagaimana bentuk matematisnya dalam analisis pasar. Yang kedua, bagaimana fungsi linear digunakan untuk memodelkan permintaan pasar. Yang ketiga, bagaimana fungsi linear digunakan untuk memodelkan penawaran pasar. Yang keempat, bagaimana cara menentukan keseimbangan pasar menggunakan fungsi linear. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan konsep fungsi linear dalam konteks analisis permintaan dan penawaran. Yang kedua, menganalisis penerapan fungsi linear dalam memodelkan permintaan pasar. Yang ketiga, menganalisis penerapan fungsi linear dalam memodelkan penawaran pasar. Yang keempat, menentukan keseimbangan pasar secara matematis menggunakan fungsi linear. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi matematika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel dengan perubahan yang tetap atau konsisten. Jadi, ketika satu variabel berubah, variabel lainnya juga akan ikut berubah secara teratur. Biasanya, fungsi linear digambarkan dalam bentuk garis lurus pada grafik. Karena perubahannya tetap, fungsi ini lebih mudah digunakan untuk menghitung dan memprediksi suatu kondisi. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi linear sering digunakan dalam bidang ekonomi, terutama untuk menganalisis permintaan dan penawaran. Dengan fungsi linear, kita bisa lebih mudah memahami pola perubahan yang terjadi di pasar. Misalnya, hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan. Selain itu, fungsi linear juga membantu dalam pengambilan keputusan karena data dapat dianalisis dengan lebih sederhana dan jelas. Jadi, inti dari fungsi linear adalah membantu kita melihat hubungan antara variabel agar lebih dianalisis dan dipahami. Selanjutnya ada model fungsi permintaan linear. Dalam studi kasus usaha tempe di lingkungan pasar tradisional, data permintaan konsumen dikumpulkan untuk membangun model fungsi permintaan. Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa pada harga 10.000 per kilogram, jumlah tempe yang diminta adalah 125 kilogram per hari. Sedangkan pada harga 12.000 per kilogram, jumlah yang diminta turun menjadi 95 kilogram per hari. Selanjutnya pada bagian ini dijelaskan cara mencari nilai konstanta A dalam fungsi permintaan linear. Sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai gradien atau B yaitu minus 0,015. Lalu kita gunakan salah satu data yang sudah diketahui yaitu harga 10.000, jumlah permintaan 125 kg, kemudian dimasukkan ke rumus fungsi linear 125 sama dengan A dikurang 0,015 atau 10.000. Selanjutnya dihitung 0,015 dikali 10.000, hasilnya 150. Maka persamaannya menjadi 125 sama dengan A minus 150. Lalu angka 150 dipindahkan ke kiri sehingga menjadi A sama dengan 275. Sehingga fungsi permintaan linear
Untuk tempe dapat dituliskan Q D sama dengan 275 minus 0,015. Fungsi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga besar akan turun sebesar 15 kg. Koefisien negatif pada harga mencerminkan hukum permintaan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi penawaran linear. Dari sisi produsen, ketika harga 10.000 per kilogram, jumlah barang yang ditawarkan adalah 120 kilogram per hari. Saat harga naik menjadi 12.000, jumlah penawaran meningkat menjadi 150 kilogram per hari. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga mendorong produsen menawarkan lebih banyak barang. Berdasarkan data tersebut, diperoleh fungsi penawaran linear yaitu QS sama dengan min 30 ditambah 0,015 P. QS sama dengan min 30 ditambah 0,015 P. Berbeda dengan permintaan, koefisien pada fungsi penawaran bernilai positif. Ini berarti semakin tinggi harga, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan produsen karena mereka terdorong untuk meningkatkan produksi. Selanjutnya ada analisis pergeseran keseimbangan. Keseimbangan pasar dapat bergeser akibat faktor eksternal, misalkan terjadi kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku utama tempe, sehingga biaya produksi meningkat. Akibatnya penawaran berkurang dan fungsi penawaran baru menjadi QS sama dengan min 50 plus 0,015 P. Selanjutnya, ada keseimbangan pasar yang diperoleh berdasarkan data tersebut, yaitu 305 sama dengan 0,030 P. Harga keseimbangan yang diperoleh adalah 10.000 10,167. Substitusikan ke fungsi permintaan untuk mendapatkan jumlah keseimbangan. Jadi keseimbangan pasar tempe terjadi pada harga sekitar 10.167 per kilogram dengan jumlah transaksi sekitar 123 kilogram per hari. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan fungsi linear efektif digunakan untuk menganalisis hubungan harga dan jumlah barang dalam permintaan serta penawaran pasar. Pada studi kasus usaha tempe diperoleh fungsi permintaan adalah QD sama dengan 275 dikurangi 0,015 P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 30 ditambah 0,015 P, yaitu keseimbangan pasar terjadi pada harga mulai dari Rp10.167 per kilogram dengan jumlah 1, 2, 3 kilogram per hari. Ketika biaya bahan baku naik, harga keseimbangan meningkat menjadi Rp10.833 per kilogram dan jumlah transaksi turun menjadi 113 kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi linear membantu menganalisis kondisi pasar dan mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih terukur. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih ya.